Terima kasih Pak Kepala Mandua Kota Pekanbaru, Ya. Bapak Haji Gafardi SAG MPDI, terkait dengan PKKM untuk Mandua Kota Pekanbaru, tentu melalui proses yang banyak kita buat sehingga pada momen penilaian hari ini terlaksana dengan baik. Dan saya tadi melihat bagaimana kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang disampaikan melalui presentasi, dan kami juga melaksanakan observasi serta pembuktian fisik yang melalui file Google Drive dan sebagainya. Tentu ada proses yang harus disikapi, yang harus dipersiapkan sampai pada hari ini. Mungkin bisa tolong Pak informasinya. Oke, baik. Persiapannya bagaimana yang baik, sudah terima dilakukan kasih, di Mandua? Ya, Dr. siap. Neni. Ya, Alhamdulillah tim-tim kita ini adalah tim-tim yang sudah teruji. ya. Tambah lagi mereka berpengalaman Ya, dengan hal yang sama yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Ya. Namun demikian, saya selaku bina madrasah tentu begitu ada tahapan-tahapan penilaian ini, saya akan mengambil cepat komando, Ya. menerbitkan SK untuk mereka, memberikan job-job mereka yang harus mereka lakukan. Dengan cara seperti itu mereka sudah tahu. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah profesional. Iya. Dan alhamdulillah ternyata pada hari ini dibuktikan dengan performa mereka menyampaikan informasi-informasi per komponen tadi sesuai penilaian. Ya alhamdulillah Ibu bisa praktikkan langsung. Iya. Itu adalah bahagian daripada teamwork kita yang luar biasa. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan ya. Kalau kita lihat tadi kegiatan ya setelah observasi ya, dan penyampaian presentasi melalui koordinator per komponen itu sudah sangat menguasai dan dibantu oleh ataupun disupport oleh bukti fisik yang sudah disiapkan. Karena apa? Karena Mandua teruji, terukir, dan berprestasi. Sekali lagi terima kasih untuk kerja teamworknya di Mandua Kota Pekanbaru. Semoga ke depan kita semakin baik lagi. Terima kasih. Tetap bersama kami untuk madrasah tercinta. Yuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Neni Sunarti MPD, dan Ibu Eki Dwi Putri SPDI MPD selaku tim penilai. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandua Kota Pekanbaru, Bapak Haji Gafardi SAG MPDI. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu Ketua P2MM, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Koordinator Standar serta anggota, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha, kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Mandua Kota Pekanbaru, kemudian koordinator serta tim PKKM Mandua Kota Pekanbaru tahun 2025. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di ruang yang penuh ceria, sempit namun kita tetap bahagia. Alhamdulillah, anugerah yang teramat dalam buat kita semua. Semoga senantiasa anugerah selalu diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas sebagai tim penilai PKKM di lingkungan Mandua Kota Pekanbaru tahun 2025. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Tim penilai PKKM dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk penilaian di tahun 2025. Selamat datang dan sama hormat kami kepada Ibu Dr. Neni Sunarti dan Ibu Eki Dwi Putri. Pada kesempatan ini izin saya menyampaikan uraian tentang
capaian-capaian kepala madrasah dan hal-hal yang telah dilakukan dalam 1 tahun terakhir dalam poin usaha pengembangan madrasah. Boleh next Ibu. Yang pertama yang disampaikan yang akan kami paparkan yaitu mengenai mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengembangan madrasah ini tentu saja kita mulai dengan penetapan struktur organisasi yang tepat agar semua kebutuhan-kebutuhan yang sudah ditetapkan di awal itu bisa tercapai dengan baik. Nah, pengembangan struktur organisasi ini dengan cara menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, personalia ini tentu saja adalah orang-orang personal yang nantinya akan mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa membantu madrasah bersama-sama bekerja sama mencapai kebutuhan-kebutuhan program yang akhirnya tentu saja untuk mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Kemampuan mengembangkan itu tentu saja ada pedoman-pedoman yang harus kita Kepala Madrasah. Yang pertama adalah menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Ini ada 4 item. Kemudian memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal, ada 4 item. Menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, ada 4 item. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, ada 4 item. Mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, ada 4 item. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik, ada 4 item. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, ada 4 item. Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien, ada 5 item. Mengelola ketatanegaraan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah, ada 5 item. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya, ada 4 item. Total 42 item. Kalau kali-kali orang matematika. Ini antara lain. Menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, itu ada dokumen RKJM, RKT, RKAM yang meliputi SMP, kemudian visi misi madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal. Itu yang pertama, mampu memberi contoh hadir pada waktu, disiplin menggunakan waktu dan tepat waktu mengakhiri pekerjaan. Itu teladan bagi kami, kepala madrasah selalu datang lebih dulu dari kami. Mampu melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai pulang pun kami pesan, jangan duluan pulang anak, baru kami pulang. Sholat dulu, anak pulang, baru kami pulang. Yang ketiga, menunjukkan keteladanan dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, menunjukkan kedisiplinan sebagai insan pembelajar. Ini evident terdokumentasi, masing-masing ada. Kalau kita buka satu-satu seperti tadi, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang pertama adalah dokumen target hasil ulangan, hasil hasil target keunggulan non-akademik peserta didik yang terprogram, terlaksana dan meningkatkan hasilnya. Kemudian suasana lingkungan madrasah yang asri, bersih, rindang, aman, dan menyenangkan peserta didik. Cuman akhir-akhir ini kami berada di sini, mungkin situasi agak berbeda, tapi ketika di sana Bapak Ibu bisa menikmati. Kemudian data kunjungan perpustakaan tadi yang disampaikan. Mengembangkan dan menerapkan inovasi yang berorientasi pada peningkatan mutu, kementerian, dan daya saing madrasah. Nah, apa buktinya? Apa yang dilakukan itu ada buktinya. Yang pertama, ada bukti perubahan madrasah yang lebih baik. Kemudian ada juga bukti strategi dalam perubahan madrasah yang lebih baik. Yang berikut, ada bukti iklim yang mendorong kebebasan berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian ada bukti bahwa warga madrasah memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, ini tugas kepala madrasah yang pertama tadi. Next. Yang kedua yang dilakukan oleh kepala madrasah,
bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Apa yang dilakukan oleh kepala madrasah? Kepala madrasah memiliki etos kerja tinggi, dedikasi dan komitmen kuat dalam mengembangkan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif dan berdaya saing, serta secara konsisten menciptakan iklim kerja produktif dan budaya belajar yang inovatif dan berprestasi. Mampir ke Kanwil bertemu teman. Saya berdiri untuk memaparkan kegiatan supervisi, bagian penting untuk peningkatan pembelajaran. Mohon izin Ibu Neni ini sebagai pengawas yang luar biasa memberikan bimbingan kepada saya ya. Jadi kalau supervisi ini sebenarnya tidak lagi perlu dipaparkan karena beliau terlibat betul dalam kegiatan supervisi. Jadi supervisi ini tahun pelajarannya dari 2024-2025 dan tahun pelajaran 2025-2026. Unsur tugas utama itu yaitu menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru, lalu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat, menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Next, Pak Ipin. Menyusun program ini sudah kami lakukan ya, jadi ditentukan guru mana saja yang akan kami lakukan supervisi. Waktu itu dengan Ibu pengawas juga ada request ya untuk melakukan supervisi bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Jadi nanti di dalam program itu, pelaporan program, di situ ada nanti jadwalnya, kemudian nama-nama gurunya, kemudian di situ. Di samping mereka ini Bu mengajar juga, bekerja menyiapkan event ini juga. Saya luar biasa nih Bu Neni. Ya. Jadi kita tidak ada mengkhususkan harus mereka libur tidak, tetapi mereka juga bekerja yang di administrasi, bekerja administrasi, yang mengajar tak mengajar, tetapi ini tetap berjalan, pandai-pandai mensiasati waktu. Oleh karena itu saya terima kasih kepada tim saya ini. Tepuk tangan untuk tim. Namun walaupun demikian tentu pekerjaan ini tidak ada yang sempurna. Makanya ada beberapa hal tadi menjadi pesan dari Bu Neni selaku penilai dan Ibu Egi. Tentu ini kita sambut baik untuk memperbaiki, yang kurang kita tambah, mungkin yang lebih kita kurangi. Tapi kayaknya ada yang berlebih ya, belum ada yang berlebih. Tentu ini support untuk